Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang ibu sayangi dan ibu banggakan, selamat bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pelajaran 2 dengan judul materi Ketika Bumi Berhenti Berputar. Mengawali pembelajaran kita untuk hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbaw wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita untuk pelajaran 2 ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kemudian tujuan yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Apa yang perlu diketahui dari iman kepada hari akhir? Yang pertama yaitu arti dari hari akhir itu sendiri. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Nah, hari akhir disebut juga hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian, kedatangan hari akhir tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir artinya kita percaya bahwa suatu saat kehidupan di dunia ini akan berakhir, semua akan mengalami kehancuran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada hari akhir termasuk salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang ke-5. Nah, sekarang dalil tentang hari akhir. Dalil atau dasar hukum atau sumber yang menjelaskan tentang hari akhir. Mengenai kejadian hari akhir dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Di antaranya terdapat pada surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 8. Surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 16. Kemudian di dalam surah Al-Qiyamah ayat 6 sampai 8 juga menjelaskan tentang hari kiamat. Di dalam surah Yasin ayat 54, kemudian di dalam surah Ar-Rum ayat 56.
Di dalam surah Al-Fatihah ayat 4, yaitu pada ayat Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kemudian di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 1 dan seterusnya juga menjelaskan tentang hari kiamat. Kemudian di dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat terakhir, yaitu ayat 11, juga menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Jadi inilah semua ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari akhir. Kemudian semua manusia yang meninggal akan ditempatkan di alam kubur, atau sering dikenal dengan istilah alam barzakh. Sampai kapan? Sebelum datangnya hari kiamat. Jadi manusia yang sudah meninggal sebelum datangnya hari kiamat akan ditempatkan di alam kubur atau alam barzakh untuk menunggu datangnya hari kebangkitan. Kiamat ada dua macam, yaitu yang pertama, kiamat sugra atau kiamat kecil, artinya rusaknya sebagian alam di sekitar kita. Contohnya, matinya seseorang. Contoh yang lain, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, tabrakan, banjir, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Jadi hal seperti ini sudah banyak kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kiamat kubra, atau sering kita dengar istilah kiamat besar. Artinya rusaknya atau hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Contohnya yaitu ketika matahari tidak bersinar lagi, kemudian planet bertabrakan, gunung-gunung berterbangan, dan sebagainya. Apa tanda-tanda hari kiamat? Tanda-tanda hari kiamat yang pertama, banyak ulama yang wafat. Ketika ulama sudah wafat, maka tidak ada yang kita tempati untuk bertanya tentang masalah agama. Kemudian yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Yang ketiga, perbuatan maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kemudian yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminal yang merajalela. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul, padahal kita sudah mengetahui bahwa rasul yang terakhir yang merupakan penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah tanda-tanda hari kiamat yang bahkan saat ini sudah banyak kita temukan. Apa hikmah mempercayai hari akhir? Nah, dengan mempercayai atau meyakini hari akhir, maka kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan, karena siapapun yang mengerjakan amal akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Kemudian hikmah yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Karena semua perbuatan kita ketika hidup di dunia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Kemudian hikmah yang kelima, yaitu selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Kemudian hikmah yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Nah, sekarang ada tugas untuk anak-anak sekalian. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, jelaskan arti hari kiamat. Pertanyaan kedua, sebutkan contoh kiamat sughra. Pertanyaan ketiga, sebutkan yang termasuk kiamat kubra. Kemudian pertanyaan yang keempat, sebutkan 4 tanda akan datangnya hari kiamat. Yang kelima, sebutkan 4 hikmah beriman kepada hari kiamat. Jadi inilah 5 soal yang perlu anak-anak sekalian selesaikan. Kemudian nanti jawabannya ditulis di buku, kemudian dipoto dan dikirim ke WA. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sesudah belajar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Jadi anak-anak sekalian, Ibu harapkan tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa dan beribadah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.